Halo semuanya, salam jumpa dalam renungan pagi. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Jumat 12 Maret 2021, pekan ketiga Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 12 ayat 28b sampai 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Semoga saudara-saudariku diberkati Tuhan di hari yang baru ini. Saya ingin membuka renungan pagi ini dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Mah, capek ya?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga, menjawab pertanyaan suaminya, "Nggak capek, Pak." Istrinya lalu beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup, dan sore itu istrinya pergi untuk melayani suaminya di dapur. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Lalu piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakan kepala ayam itu dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, "Ayah, sebenarnya kenapa ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak kita paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab demikian, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihatlah butir-butir mutiara mulai menuruni pipi istrinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya
sebagai wujud kasih sayang yang tulus kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anaknya. Lalu istrinya berkata, "Makasih ya Pak atas cinta dan kasih sayangmu." Suami menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Umat beriman yang terkasih, terkadang dalam hidup ini kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Padahal sesuatu yang kecil itu memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus pun menekankan tentang kasih. Kasih menjadi hukum yang utama karena Allah adalah kasih dan kita semua adalah anak-anak Sang Kasih. Ia ingin agar para pengikutnya hidup di dalam kasih. Menariknya, dalam Injil hari ini ditampilkan sosok dari ahli Taurat yang berbeda. Ia adalah orang yang boleh dikatakan tidak pernah konflik dengan Yesus. Ia pun bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Hemat saya, inilah golden rules di dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Allah dan harus mengasihi sesama. Kisah yang kita dengarkan tadi mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, sebelum mengasihi sesama, kita pun sudah pertama kali dikasihi oleh Allah. Maka mari dengan kasih yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan itu secara cuma-cuma untuk mengasihi sesama. Kasih yang sesungguhnya sama seperti yang dilakukan oleh seorang ayah tadi, yakni memberikan cinta dan juga pengorbanan. Terkadang dalam hidup kita, hal untuk berkorban sangat sulit. Ketika diberi tugas di dalam gereja, kamu tanggung jawab di sini ya. Tidak, saya sibuk. Kamu apakah bisa datang untuk kumpul di gereja? Kita mau buat ini loh untuk persiapan Paskah. Minta maaf, yang lain saja deh. Saya kan orang sibuk. Saya kan bukan gereja di sini. Saya kan tempat tinggalnya jauh dan lain sebagainya. Selalu ada alasan untuk menghindari tanggung jawab. Umat beriman yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat bagus, mau mengajarkan kita tentang kasih dan pengorbanan. Mari di dalam hidup kita tak jemu-jemunya mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah hukum emas, inilah golden rules yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Semoga di hari yang baru ini kami pun mampu untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kasih yang Engkau berikan kepada kami mampu juga
kami berikan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.